Nah, udah berhenti belum? Udah lagi ya. Apa lagi? Belum. Lagi belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan kembali belajar. Nah, ini bab baru, yaitu tentang matriks. Nah, apakah itu matriks? Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi, matriks itu adalah sekelompok bilangan yang disusun berdasar berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis itu mendatar disebut sebagai baris, sedangkan yang menurun itu disebut dengan kolom. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hasil penjualan buku di toko A, B, dan C dengan masing-masing buku matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Seperti ini hasilnya 38, 25, 20, dan seterusnya. Nah, ini dibuat sebagai matriks seperti ini, gitu ya. Jadi dibuat sebagai matriks 35, 25, 20, 8, dan seterusnya gitu. Nah, oke, kita lanjut ke, nah ini langsung ke ordo matriks. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Jadi ini banyaknya baris. Ini ada berapa? 1, 2 baris itu yang mendatar ini. 1 baris pertama, baris kedua ada 2. Sedangkan kolomnya yang menurun ada 1, 2, dan 3. Berarti ini namanya matriks ordo 2 kali 3. Sedangkan yang B itu ada 1, 2, 3. 3 baris. Berarti ada 3. Sedangkan kolomnya ada 2. Yang kiri dan yang kanan. Jadi matriks B ini adalah matriks kolom matriks dengan ordo 3 kali 2. Nah, kalau ini hanya 1 baris, apakah juga disebut matriks? Iya, tetap disebut matriks. Nah, ini namanya matriks dengan ordo 1 kali 3. Karena hanya ada 1 baris dan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Sedangkan yang kalau di sini hanya ada 1 kolom tapi ada 4 baris. Baris pertama min 3, baris kedua 4, baris ketiga 0, baris keempat 1. Nah, seperti itu ya ordo matriks. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam matriks ya. Yang pertama itu matriks kolom dan matriks baris. Matriks kolom itu yang hanya ada 1 kolom seperti ini. Kalau matriks baris hanya ada 1 baris. Ya, ini namanya matriks baris. Gitu. Nah, kemudian matriks 0. Jika semua angkanya 0. Jadi, misalkan ini O 2 kali 3. Matriks O dengan ordo 2 kali 3. Berarti 2 baris dan 3 kolom. Nah, semuanya ini isinya 0 semua. Begitu juga untuk O 3 kali 2. Ini. Nah, kemudian untuk matriks persegi. Sama. Dengan nah, kalau matriks persegi, pengertian persegi itu apa? Panjang sama lebarnya itu sama. Nah, kalau matriks persegi itu artinya matriksnya baris dan kolomnya itu sama, jumlah baris dan kolomnya itu sama. Jadi ada M baris dan ada M kolom itu. Nah, itu untuk matriks persegi. Sekarang kita lanjutkan contoh matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu adalah matriks persegi yang artinya baris dan kolomnya sama, dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0. Di sini diagonal utama itu harus ada bilangannya minimal 1, ada 1. Misalkan di sini min 3 ini jadi 0 semua, nggak masalah, yang penting di sini bukan 0 gitu.
Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya diagonal utama ini. Itu harus bukan 0, minimal salah satu dari A11, A12 dan A13 itu bukan 0 gitu ya. Nah, untuk matriks skalar, jika anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K. Jadi di sini diagonal, matriks diagonal seperti tadi, tapi angkanya itu sama semua. Kalau 5 5 semua, kalau 2 2 semua, seperti itu. Ini namanya matriks skalar. Kemudian matriks identitas, yaitu matriks seperti tadi, matriks skalar tapi angkanya diagonal utama itu 1. Jadi ini 1 1 1 1. Nah, itu namanya matriks identitas. Selanjutnya yaitu matriks transpose. Nah, apa itu matriks transpose? Jadi gini, transpose itu artinya mengubah yang baris jadi kolom dan mengubah kolom menjadi baris. Nah, contohnya ini. Ini kan 5102, satu baris ya. Nah, ini diubah menjadi satu kolom, jadi 5102. Yang mendatar diubah jadi yang menurun. 0 min 7 1 min 1 diubah jadi menurun. Min 3 6 min 8 4 mendatar diubah jadi menurun. Nah, jadi ordonya jadi dibalik, awalnya 3 kali 4. Kalau transpose maka jadinya 4 kali 3. Nah, biasanya dilambangkan dengan A pangkat T, AT. Nah, seperti ini untuk melambangkan matriks transpose ya. Nah, ini kesamaan dua matriks. Syaratnya yaitu ordonya itu harus sama. Misalkan 2 kali 3 maka 2 kali juga 3 semua. Yang kedua, anggota yang bersesuaian juga sama. Angka-angkanya yang letaknya bersesuaian itu harus sama. Di sini 1, di sini 1, 0, sini 0, min 1, min 1, dan seterusnya. Nah, kalau sama semua kayak gini maka disebut A sama dengan B, nah, atau kesamaan dua matriks seperti itu ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi misalkan ada matriks B itu sama dengan X plus 2Y, 4 min 3 dan 4Y min X. Sedangkan untuk G itu sama dengan 1, 4 min 3 dan 2. Nah, tentukan nilai X dan Y jika P sama dengan Q. Nah, P nya itu harus sama dengan Q. Nah, berarti artinya di sini yang pertama ini, baris pertama kolom pertama itu harus sama dengan baris pertama kolom kedua miliknya Q. Berarti X plus 2Y sama dengan 1. Nah, kemudian yang ada X sama Y nya lagi, ini baris kedua kolom kedua, 4Y min X sama dengan berapa? 2 di sini ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Ini pakai apa ini? Pakai SPLDV dulu. Kelas SMP atau MTS ya. Nah, ini dieliminasi, nanti dijumlahkan X 1X ditambah min X, berarti kan X-nya 0, hilang ya. Berarti 2Y tambah 4Y jadi 6Y, 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan setengah. Nah, jadi untuk Y sama dengan setengah, 2 kali setengah itu 1. Nah, berarti X sama dengan 1 kurangi 1 sama dengan 0. Jadi X nya itu sama dengan 0 dan Y nya sama dengan setengah. Itu jawabannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika, dan mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.